Di episode yang lalu, Tracy bercerita ketika dia menandatangani kontrak dengan agensi internasional di Amerika Serikat. Usia 15 tahun, sendirian ke New York, lalu... Bye Indonesia, halo New York gitu. And you know what, Sof? Nggak ada yang jemput aku di airport. Siapa dong? Salah hari. Karena kalau di Indonesia itu kan, kita satu hari di depan. Kita flightnya 18 jam atau 22 jam ke New York, itu tibanya di hari yang sama. Iya. Maka salah hari, mereka pikir berangkat tanggal 1 atau tanggal 2 tiba gitu. Tibanya pada hari sama, karena mereka satu hari behind us. So, aku di JFK, di airport, itu nggak ada yang jemput. Dan JFK itu kan bukan airport yang menyenangkan. Enggak, itu besar banget ya, dan nggak ada yang jemput. Aduh my goodness. I think yang ngebantu banget adalah pertama aku mikir kayak kan katanya ada yang jemput pakai kertas gede gitu di airport deh, kayak cerita edit model management. Aku udah nyariin, nggak ada. Pas berikutnya nggak ada, udah berjam-jam berlalu nggak ada. Ini ya puji Tuhannya adalah papa aku kita pernah ke Los Angeles waktu masih kecil. Papa aku tuh lupa booking kamar hotel. Akhirnya dia pergi ke dinding di airport, yang dinding itu ada telepon, ada gambar hotelnya. Dia pick up and then abis itu dia bilang, iya we are in this airport, can you pick us up? Nanti tiba-tiba ada shuttle datang dari hotel tersebut jemput kita. Itu waktu itu di LA, aku ingat banget. Jadi kamu ingat itu pernah terjadi? Ingat, akhirnya aku cari wallnya di mana yang ada banyak telepon, yang ada gambar hotel-hotel. Pernah nggak lihat di Amerika kayak gitu kan? Yang di hotel yang di airport itu, hotel yang itu. So I pick up, ada bentuknya kayak Barbie. Aku bilang, ini jadi kayak Barbie bentuknya. Aduh Sof, kamu tau nggak aku di mana itu? Itu aku tinggal di Brooklyn. Sekarang ngerti itu di Brooklyn, in the middle of nowhere. Itu hotel cuma 2-3 lantai, yang hotel ghetto gitu. Brooklyn. Akhirnya aku tiba di sana, udah malam banget, udah capek banget. And then I stay di hotel. Dan ada suara aneh-aneh dari kamar sebelah. Aku nggak berani telepon mama papa aku cuma telepon agensinya aku untuk bilang, I'm here. Tapi bener hotelnya itu? Hotel tuh aneh banget, hotel aneh. Tapi bener nggak itu hotel yang designated? Nggak, you just chose I chose a random hotel karena nggak ada yang jemput for that night. Okay. Terus? And then ada suara aneh-aneh dari sebelah. My agent Ibu Brigita Maria sama Ibu Teti message, kalau kan kita ngomong telepon dengan Tracy, kamu sekarang pindah ke Manhattan, cari hotel yang hotel signature ya, kayak Hilton lah, Sheraton lah, Hyatt lah, like a brand name, go gitu. Akhirnya aku jam 2 pagi berangkat dari hotel ghetto ini yang udah bayar lunas. Aku bilang no refund, it's okay gitu. Aku pergi ke New York. So akhirnya tuh kayak di film-film, jam 2 pagi dari Brooklyn ngelewatin Brooklyn Bridge atau Queens Bridge, aku lupa, itu ngeliatin that kota Manhattan. Yang I was like, okay, now it's like the movie. Nah, kenapa aku berani dengan this adventure? Aku 3 hari loh di hotel, gara-gara film Home Alone 2. Home Alone 1 apa 2 ya, yang dia lost di New York. Iya. Home Alone yang 2 kalau nggak salah. Gara-gara itu, film itu bikin aku jadi kayak nggak takut sama New York, karena aku inget bahwa pokoknya Michael Clarke kan having so much fun gitu. Minus nggak ada orang jahat ngejar aku sih. Akhirnya agency found me, dan for the first time I actually end up living an adult life. Aku hidup sebagai orang dewasa di usia 15 sekarang, udah 15 nih. 15 tahun di New York dengan bahasa Inggris terbatas, harus acting very professional sebagai model, menyampingkan sifat anak-anak aku. Aku bawa boneka Barbie loh ke sana. Ya iyalah, 15 tahun. Dan aku tuh late bloomer juga gitu. I masih main Barbie di apartemen, sisir rambut, kayak anak kecil masih. Sampai aku diketawain sama model-model kayak, kan mereka lebih tua dari kamu ya? Kita sumuran, tapi mereka semua dewasa. Orang muda kan dewasa cepet ya. Oh, itu semua sumuran? Sumuran, 14 tahun, 15, 13, 16. Jadi kita di bawah umur semuanya tinggalnya. Ini apartemen khusus untuk model di bawah umur. Nanti umur 16 tahun baru mereka boleh tinggal sendiri. Trace, this scares me. Kalau ini terjadi sekarang, kamu bilang, ini ada di sana apartemen khusus untuk model-model di bawah umur. I know, right? Siapa yang jagain itu? Tuhan. Siapa yang ikutin? Ada chaperone dan nggak boleh ada cowok masuk. Nggak ada cowok pernah masuk, semua anak kecil.
Kayaknya imagine ya anak-anak kecil tapi tinggi-tinggi semua, kayak badannya badan dewasa tapi semua masih umur 13. Nah itu kan yang termuda aku pernah ketemu umur 12 tahun, tingginya udah 175. Umur 12 tahun 175, udah kayak perempuan banget badannya. Itu kan harus ada ngejagain dari, maaf ya, om-om gatel, gading-gading. Itu nah ini anehnya ya, nggak tahu ya Sofia, apa aku nggak tahu kenapa ada perbedaan loh zaman dulu sama zaman sekarang. Oke. Ini kalau aku zaman dulu tuh ya, aku pergi sama teman-teman aku belum pernah ngelihat ada om-om genit ya, belum. Itu mungkin perlindungan dari Tuhan untuk hidupku ya. Tapi sekarang aku lihat aja kayak anak-anak remaja aja yang anak sekolah bukan model loh, sering disamper-samperin gitu. Kayaknya kenakalan orang dewasa, kenakalan tanda kutip ya, itu jauh lebih banyak sekarang deh daripada zaman dulu. Mungkin zaman dulu eksplorasi seksualitas orang tuh mungkin masih lebih ke tame karena takut agama, mungkin takut dengan budaya, rasa malu. Sekarang tuh I think the world is lebih gila daripada zaman dulu. Sekarang tuh aku lihat anak-anak SMP, SD aja tuh takut untuk mereka. I'm scared for them karena bahaya tuh jauh lebih bahaya pada zaman dulu. Zaman dulu tuh nggak sebahaya zaman sekarang menurut aku sih gitu. Jangankan perempuan ya, anakku laki-laki aja aku tetap takut. Iya. Karena banyak tikus, walaupun anak-anakku udah mam tenang aja, no nggak bisa, kamu masih underage, banyak crazy people gitu. Tapi kok nggak tahu, kalau aku sih ngeliatnya ini benar-benar perlindungan Tuhan sih. You had to go that journey, dan Tuhan bentuk kamu di situ gitu. Nah tapi kan waktu akhirnya selesai kontrak 1 tahun itu kamu kembali ke Indonesia? Aku traveling kemana-mana selama 6 tahun. Ada masuk ke Indonesia, ada masuk ke Brazil, ada tinggal di Paris, ada tinggal di. Jadi nggak pulang-pulang tuh? Pulang setahun 2-3 kali. Oke, ya liburan, tapi nggak pulang for good kan? You had to go back again. Wow. Iya. It's so much fun, Sophie. It's so much fun. Aku sekarang lihat ke belakang ya, betapa aku bersyukur banget punya pengalaman modeling internasional. Aku jalan di New York Fashion Week, di Paris Fashion Week, aku iklan tuh Benetton di Milan untuk seluruh dunia dengan fotografer terkenal. I travel to Hong Kong, to Spain, to São Paulo, to to Sydney, a lot of other big cities gitu. You saw the world. I saw the world dari lensa anak remaja. Kami interupsi percakapan ini dengan pertanyaan penting nggak penting yang perlu kamu simak. Selain Bali, bila boleh memilih, kamu akan memilih tinggal di mana? Selain di surga, itu nanti Bu. Oh nanti, ya di bumi. Ibu geng Ali Taher ya. Itu siapa dia? Siapa dia? Nanti aku jelasin okay. Di sini ya guys. Oxford, UK. Inggris. Why? Aduh, itu heaven on earth. Tempatnya historical, universitas tertua bahasa Inggris di dunia. Terus kotanya aku kenal banyak teman-teman di sana, dan juga restorannya aku suka banget. Makanya suka, tamannya gede, bisa olahraga, bisa gerejanya bagus banget. Aku dibaptis sana, jadi kayak banyak memori indah. And I would love to live there. Okay. Do you consider yourself capable of singing? Singing in the rain enggak? Singing sendiri enggak? Jangan. Kalau mau ngusir orang di sebuah pesta, izinkan saya bernyanyi. Masa sih Kan orang-orang Manado bisa bangun sih, bisa nyanyi. Kok bisa ya nggak bisa nyanyi gitu? Ternyata my teori ya adalah Tuhan nggak mengizinkan saya bernyanyi karena kalau saya bernyanyi saya nggak mau berkhotbah. Enak dong nyanyi, nggak usah siap 4 hari persiapan khotbah, mikirin analis, mikirin teori, mikirin argumentasi, mikirin background historisnya, capek loh. Iya. Jadi juga sama juga kan kurang lebih 20 menit juga kan nyanyi ya. So nggak apa-apa, it's okay. Biar posnya buat yang lain aja, buat Ibu Sophie dan Pak Pongki. Sebagai manusia, Ibu Tracy, mengapa kita perlu memaafkan? Kenapa kita perlu memaafkan? Karena kita hidup di dunia yang rapuh. Banyak sekali manusia yang rapuh yang akan saling melukai. Dan kalau kita tidak mengampuni sesama, kalau istilah Kristen adalah kita tidak akan diampuni oleh Yang Maha Kuasa. Karena Tuhan mengampuni kita dipanggil untuk mengampuni sesama kita sebagai bukti ucapan syukur kita telah diampuni oleh Tuhan. Jadi sebenarnya pengampunan itu diperlukan untuk restorasi pertemanan, keluarga, dan sebagainya, serta membawa kedamaian dalam hidup kita dan hati kita. Jadi pengampunan itu bagian dari hidup sebagai manusia yang telah ditebus oleh Tuhan melalui pengampunan Tuhan kepada kita. Jadi poinnya adalah pengampunan itu adalah obat dari segala macam luka.
Dan bila kita menolak untuk melakukannya, berarti kita nggak mau menerima obat. Jadi kalau kita nggak mau mengobati dengan pengampunan, kita akan semakin terluka. Dan luka itu ya melebar. Kalau nggak disembuhkan dengan benar, melebar. Betul. Melebar menyakiti orang lain juga loh. Bisa menginfeksi orang lain, bukan cuma kita sendiri yang terinfeksi. I saw the world dari lensa anak remaja yang antusias, yang nggak pengen pulang ke Indonesia, yang just learn so much from his experience. It's so mengagumkan banget sih. Kayak kalau lihat ke belakang ya, pertama I feel so safe. Sekarang ngeliat ke belakang kayak ada story-story dari model-model yang sekarang di came out tentang hal aneh yang mereka alami, dan aku mikir kayak yang aku nggak ngalamin. Jadi nggak ngalamin, belum pernah disamperin sama om-om genit, nggak pernah ditawarin narkoba, nggak pernah dianeh-anehin lagi clubbing, lagi pergi traveling. Nggak pernah dapat kontrak yang shady gitu ya. Ternyata kontrak yang shady, katanya modeling tapi pas masuk loh kok begini. Kok ada aneh-aneh gitu, enggak. Very professional, my agency very good gitu. Jadi makanya kalau sekarang aku melihat ke belakang ya, ada perlindungan Tuhan. Sekalipun aku waktu itu belum kenal Tuhan secara pribadi, tapi tangan Tuhan melindungi. Dan he preserved me. Dia membungkus aku dengan perlindungannya gitu. So I don't have trauma. Makanya aku lagi nonton video tentang ada model memberitahukan trauma mereka saat mereka melakukan modeling. Yang harus dilihat badannya diukur. Oh, kalau ukur sih itu sudah hal yang normal ya. Yang kemarin ini loh, ada kan satu. Oh iya, kasihan ya, sebuah kompetisi yang mengukur dan harus telanjang, itu aneh sekali gitu. Iya, itu menyedihkan. Dan itu hal yang nggak benar gitu. Tapi kayak gitu sih enggak. Iya. So I am protected by in that way. So I have a beautiful memory akan modeling. I'm extremely grateful. Oh my goodness, I am so jealous in such a way right now. Yang not in a bad way, tapi like I'm so jealous. It's so adventurous, Sophie. Aku bisa pergi ke banyak negara, ketemu banyak orang, dan nyoba makan, dan itu benar-benar membuka pengertian aku bahwa dunia itu besar sekali gitu. Bahwa kita tuh cuma setitik debu di dunia yang begitu luas dan besar. And I've learned so many things. Jadi aku observasi, aku pergi ke sebuah restoran, lihat wow, cara mereka menata restoran seperti ini, atau ke fashion designer, aku pergi ke Jean Paul Gaultier, ketemu sama dia, aku lihat gimana dia seru banget. I met Jean Paul Gaultier, ada fotonya, ada videonya. Iya, ada di YouTube. Iya, ada videonya. Nggak bisa Babang Jean. Iya, tapi ya karena dulu nggak ada semuanya di record, pengalaman tuh jadi lebih terasa loh. Iya. Karena sekarang kita selalu foto, kita jadi nggak menaruh memori tersebut dalam pikiran kita. Iya. Tapi kalau zaman dulu, I think kita merasakan semuanya. Udara kita rasakan, momentum kita rasakan, makanan kita ingat. We remember. Rasa. The taste, the smell. The weather, the heat, the wind. Iya. I still remember aku lagi di Bahamas kayak gimana rasanya, lagi main di Pink Sand Beach gimana rasanya. I remember lagi party, ketemu sama Britney Spears, ketemu sama Britney Spears, Goldie Hawn, ketemu. I remember hang out with like party with Jay-Z and all of these things. Karena Jay-Z, I know it's like all this amazing moment. Seriously. Tapi Sof, ini mungkin untuk kita kayak di Indonesia itu kayak wah hebat banget. Tapi look at us in Jakarta. Kita pasti pernah pesta sama selebriti, penyanyi terkenal. Tapi kan Jay-Z, kalau kita kan mikirnya gimana ya nyampe ke Jay-Z kan. Beyonce aja belum kenal Jay-Z, waktu itu kamu udah kenal. Karena kenal Jay-Z. Iya no? Oke, jadi kamu traveling 6 tahun, berarti until you were like 21? 21. Okay, and then when did all that stop? It stops, itu belum berhenti total, tapi ada momen dimana dari umur 20 ke 21 aku mencari kebahagiaan yang lebih sejati. Karena sebelumnya I thought kebahagiaan itu hanya bisa didapatkan dari harta dan tahta. Gara-gara modeling, punya uang lebih, dikenal. Banyak. Wow. Boros tapi ya, nggak ada ngajarin literasi finansial. Nah itu, anak-anak sekarang tuh harus diajarin bagaimana memanage ya. Benar. 400.000 sama 4M bisa sama-sama hilang dalam sehari kalau kita nggak bisa. Aku 100 juta 3 hari pernah. Nggak ada barang ya, pesta doang. Wow. Pernah. Iya, jadi kayak borosnya bisa. Badonci, bapesta. Iya, padahal nggak minum juga, cuma buka table aja udah berapa $5.000. Yang penting duduk-duduk happy gitu ya. Iya, ganti-gantian sama teman-teman. Iya. Because you had the money, you had the means gitu. Betul. Oke. Jadi umur 20 ke 21 kamu merasa ada yang kosong? Ada yang kosong, karena harta dan tahta yang aku pikir bisa membawa kebahagiaan, ternyata enggak. I have everything yet I'm empty. Kosong.
kosong tuh aneh banget, Sof. Rasanya tuh kayak masuk ke ruang hampa, ruang kosong, ruang yang gak ada isinya. Jadi my heart is so empty. Aku di tengah-tengah keramaian pun merasa bukan kesepian ya, merasa kosong. Nah, sejak itu aku memutuskan untuk mencari gimana caranya mengisi kekosongan tersebut, karena punya uang banyak nggak menjamin nggak bisa mengisi, punya teman banyak pun nggak bisa mengisi, dikenal oleh banyak orang sebagai model dan sebagainya pun juga nggak bisa mengisi kekosongan di hati aku. Pacar aku punya pacar, nggak juga. My family are very happy, we are happy family ya. Semua, jadi ini kalau dipikir-pikir, kalau kata dunia ini rules untuk bisa bikin orang bahagia, familynya oke, punya pacar, punya uang, punya lebih dari cukup, traveling, punya teman banyak. I was in the peak of my beauty juga, rambutku masih tebal banget, panjang. I'm very skinny, living the best life, yang lagi traveling kemana-mana, tapi yet I'm extremely empty, Soft. Kosong tuh, hampa tuh aneh banget, yang kayak ya exactly, kalau aku bisa describe sih seperti kita masuk ke ruang kosong aja, nggak ada isinya. Tapi tiap hari mengalami itu di hati, sampai akhirnya aku rasanya apa? Nangis? Rasanya tuh kayak I cried, I feel so kosong, I feel so kayak meaningless, hidup kayak nggak bermakna. Terus aku mulai nggak menikmati keseharian. And then that moment I start to pengen tahu jawabannya apa dunia. When I ask my modeling friend, aku nanya, do you guys had the experience of this gitu? Mereka bilang, iya Trace, aku pernah ngalamin itu. Terus ngapain? Ya kita narkoba biar melupakan rasa, atau kita minum-minum biar melupakan rasa, atau kita hidup bebas biar kita melupakan rasa. Jadi ternyata ya observasi aku di masa remaja adalah orang itu narkoba atau minum-minum keras atau hidup bebas dengan seksualitas mereka itu pelarian dari tidak mau merasakan rasa kosong ini. Kan nggak enak rasa itu. Karena rasa tuh nggak enak, karena itu rasa tuh membawa ke rasa depresi gitu ya. Kayak bisa di tengah keramaian pun kita merasa kesepian atau merasa kekosongan gitu. Singkat cerita, I realize I don't wanna do that. Aku nggak pingin. Lari ke narkoba, belum pernah hidup bebas. Wait. Jadi mereka kalau narkoba nggak ngajak kamu gitu maksudnya? Emang nggak ada orang pernah nawarin narkoba? Belum pernah. Iya, mereka nggak ngajakin kamu. Mereka cuma cerita aja. Iya. Itulah pelarian mereka. Gini saya kesana, tapi nggak ngajak kamu gitu kan. Kamu di kamarnya main Barbie itu. Iya. I go clubbing with them, tapi nggak pernah ditawarin narkoba. Oke. Jadi mereka bilang mereka melakukan itu. So we can get away-nya mereka. Jadi mereka tuh hari Senin sampai Kamis sober. Kamis Jumat mereka mulai nyoba, Sabtu masih, Minggu mereka detox biar bisa kerja untuk hari Seninnya. Kayak ya weekend drugs gitulah. Iya. It's really sad. Makanya aku pernah kampanye anti narkoba karena because of that, because akan menghancurkan hidup kita pasti. Itu harganya mahal banget yang kita bayar ke tubuh kita, ke mental kita, ke psikis kita, ke semuanya. Tapi karena aku gak melakukan 3 hal tersebut, akhirnya aku pikir apa ya? Agama. Oke, banyak orang yang punya agama tuh kayaknya bahagia gitu. And that was the first time aku realize kayak mungkin yang aku perlu adalah Tuhan. Karena aku nggak punya Tuhan dalam hidup aku. Maksudnya kayak secara pribadi nggak. Keluarga, ya kita Indonesia pasti punya agama ya di KTP. Tapi I'm never born again. Belum pernah mengenal Tuhan secara pribadi gitu. Hubunganmu dengan gini, itu kan agama lahir pasti misalnya agama ini kan KTP Indonesia ada, tapi bahwasannya kamu merasa ada satu hubungan yang personal dengan yang menciptakanmu itu kamu nggak dapet? Enggak. Oke. Iya. Oke. And then who helped you clear that? Ya pertama aku berdoa sendiri sih awalnya. Kamu bisa berdoa waktu itu? Aku cuma doa kayak gini, Sof. Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta, jadi umum ya, kayak ngomong doa dari umum. Jauh gitu ya? Ternyata itu namanya adalah agnostic prayer. Itu artinya adalah kita tuh nggak tahu Tuhan tuh yang mana. Kan semua agama kan berbicara tentang Tuhan yang berbeda-beda. Karena kita takut salah nih, nggak tahu yang mana Tuhan yang sebenarnya, kita nyebutnya, kita bilangnya kepada Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta. I see. Jadi kita langsung melabel dia bahwa if you are this one, kalau engkau yang menciptakan seluruh alam semesta, I'm talking to you loh. Oke. Namanya agnostik. Agnostik kan artinya orang yang percaya adanya Tuhan tapi nggak tahu Tuhan yang mana. Oke. Ya. Terus udah gitu, that was my prayer. Tapi aku tuh berharap ya Sofia ada suara yang kayak Tracy, ini Tuhan gitu, kayak misalnya kayak tell me gitu, kayak apa maumu gitu. Tapi Tuhan tuh jawab loh doa kita. Makanya I think untuk kamu waktu doa gitu tutup mata nggak atau? Aku tuh enggak, lagi di kamar aku tempat tidur lagi flat. Cuma kayak I want to know you, cuma gitu doang. Oke.
Tuhan yang menciptakan segala alam raya. I want to know you. Udah. Tapi nggak ada yang jawab, oke? Waktu itu. Oke. Terus? Tapi. Ini hebatnya Tuhan sih. Misalnya dia jawab dengan cara yang indah. My agent nawarin mau pindah ke Paris nggak? Aku bilang, oke. Ayo pindah ke Paris. Nah, di Paris ini ada link with you, soalnya kamu udah ketemu orangnya. Di Paris, I met this girl, namanya Dina, our mutual friend. Hai Dina. Dina, udah aku suruh-suruh ke Bali anak ini, tapi masih belum juga. Ayo dong Dina, please deh. What better than Bali? Paris better than Bali. Kenapa kamu bisa kenal dia di situ? Kan dia bukan model, dia waktu itu student. Dia model, enggak bercanda. Dia student. Dia waktu itu lagi kuliah di Sorbonne. Udah gitu, kita ketemuan di sebuah acaranya temen yang sama, our mutual friend. Terus we have banyak banget teman kita yang sama di Jakarta. Karena aku juga pernah tinggal di Jakarta sebentar dan my boyfriend waktu itu juga orang Jakarta. Udah gitu akhirnya kita tukaran nomor telepon. Ini masih zaman SMS ya, belum zaman BlackBerry ataupun WhatsApp. Terus abis itu dia ngajakin ke gereja. Si Dina ini? Dina ini rajin gereja. Akhirnya ngajakin ke gereja dan so I went to church with her at the end. Padahal wait. Dia ngajak ke gereja out of the blue aja. Gereja hari Minggu dia gitu? Dia tuh rajin gereja. Dia orang Manado ya. Okay. Orang Manado kan kayak harus ke gereja tiap minggu ya. Iya, orang Manado harus ya. Udah gitu dia ngajakin ke gereja. Terus awalnya tuh aku malas banget Sof, karena aku tuh tukang pesta. I party late, oke? Aku tuh hari Minggu tuh bisa cuma tidur, bangun tuh cuma kalau lagi lapar, itu pun jam 2 siang, jam 3. Kamu tuh kalau pesta ngapain sih? Orang kamu nggak minum? Aku minum air, aku tuh energi banyak banget. People call me energized bunny, karena aku nggak bisa capek. Jadi kamu nggak minum alkohol, tapi betah party sampai pagi. Ngapain ngobrol apa? Dancing, ketawain orang mabuk. Gila, aneh banget sih. Oke. Terus ke gereja males. Iya. Ke gereja males karena kan aku pasti bangunnya siang gitu. Tapi Dina nih hebat banget, very persistent. Makanya kalau mau ngajakin orang, kalau pingin banget orang itu pergi, tanya terus aja sampai orang itu capek jawabnya enggak. Akhirnya dia pergi me. So when I went with her to church, I remember pas ke gereja gitu ya Sofia, aku pendosa banget sih. Aku tuh penghakim banget yang kayak bajunya nggak cocok sama sepatunya, sama tasnya, kayak menghakimi jemaat gereja gitu. Iya, apaan sih ini bajunya? Iya, kurang ngetren ini. Tapi tiba-tiba I saw the beauty on people's face. Ada cahaya wajah mereka, radiantnya mereka yang berbeda, Sof. Aku nggak pernah lihat, nggak pakai makeup loh, bukan lighting loh. They just kayak mereka pakai memuji Tuhan tuh ya. Muka mereka tuh kayak damai sejahtera dan bercahaya gitu. You know the glow. Aku nggak pernah lihat glow kayak gini di backstage atau di studio foto gitu, enggak. There's something about the beauty of orang yang lagi menyembah Tuhan gitu. Aku penasaran. Ini tuh karena Yesus gitu. So that was the beginning. Nah tapi tiba-tiba aku tuh skeptikalnya muncul, dimana aku nggak mau gampang percaya. Aku mau bikin audisi agama. Kan aku kan sebagai model diaudisi oleh klien untuk majalah, untuk iklan, untuk fashion show kan diaudisi. Kita tuh duduk di meja, fotografer, penata makeup artist, klien, apalah pokoknya semua lagi duduk kayak Indonesian Idol gitu ya, meja juri gitu ya. Kita datang bawa portfolio. Nah sekarang I'm the judge. Aku pengen tahu agama yang mana nih yang cocok buat aku. And that was the moment yang aku mulai mempertanyakan agama. Karena ada 6 agama yang aku suka. Yang kamu suka? Yang aku suka. Banyak ya? Banyak, iya. Karena aku pikir kayak ini bagusnya di sini. Satu agamanya opa aku, kayak aku kan agamanya beda. Satu agamanya masyarakat di tempat di mana aku bertumbuh. Satu lagi agama yang ada artis terkenal ada penyanyi terkenal di Amerika lagi suka banget agama itu. Pokoknya semua aku cari yang mana yang aku suka, aku jajarin. Dan aku mulai tanya hal yang sama. Tuhannya agama itu seperti apa? Tuhan? Tuhannya agama tersebut seperti apa? Tuhan yang diwakilkan oleh agama tersebut seperti apa? Who is God? Terus dari gitu, I also ask, kalau Alkitabnya mereka, kitab sucinya mereka tuh apa aja namanya? Terus apa tujuan manusia diciptakan? Pengen tahu jawabannya mereka. Terus kenapa di dunia ini ada kejahatan? Terus gimana caranya kita bisa berbuat baik? Apa untungnya berbuat baik? Kenapa di dunia ini kalau ada Tuhan masih ada kejahatan? Itu maksudnya. Betul. Ini kan ya ada also the question about kalau nanti saya mati, saya kemana? Ke agama-agama ini. Nah yang menariknya adalah description of God
deskripsi mereka akan Tuhan tuh berbeda. Terus kitab suci juga berbeda. Ada benang merahnya satu doang, yaitu kayak do to others what you want them to do to you. Itu hampir sama, tapi hal-hal lain masih banyak yang beda. Terus makna hidup itu juga beda. Udah gitu yang paling menakutkan for me adalah tentang kematian, Sof. Karena hanya dua hal yang mutlak di hidup ini. Kita pernah lahir dan kita akan mati. Ini semua orang akan mengalami hal yang sama. Nggak ada yang bisa escape. Betul, dan ini kan awal dan akhir. Di antara itu kita beda-beda loh. Mau anak kembar, mau kita tumbuh di rumah yang sama gitu, hidup itu berbeda gitu. Cuma dua ini yang mutlak gitu. Yang the question about where do I go kalau aku mati nanti, it's actually menakutkan for me. Yang anehnya ya, Sof ya, setiap agama ini menjadinya berbeda. Ada yang bilang you vanish, hilang. Ada yang bilang nanti lahir kembali menjadi tumbuhan atau binatang atau manusia. Ada yang bilang kamu akan lahir lagi sampai menemukan kesempurnaan. Ada yang bilang enggak, kamu nanti kayak kamu punya berat dosa sama berat kebaikan akan ditimbang. Ya semoga bisa berat yang baik yang banyak sehingga kamu bisa diterima di surga. Tapi jawaban yang paling menyentuh di hati adalah kita berdosa. Kita semua tanpa kecuali. Mau kita orang tua kita hebat pun kita berdosa. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Ia memberikan putranya yang tunggal agar setiap orang percaya tidak akan binasa, tapi mereka memperoleh hidup yang kekal. For me itu hal yang sulit dipercaya loh, Sof. Soalnya for me, masa sih cuma karena percaya yang kita katakan too easy, terlalu gitu. Gampang, iya. Usahanya mana? Oversimplifikasi gitu kan. Seperti itu awalnya protesnya. Sekarang bersyukur segampang itu dan sesusah itu juga. Tapi at first I was like, masa sih bisa semudah itu gitu. Nah, perjalanan itu jadi dari yang banyak berkurang akhirnya fokus cuma ke satu ini. Karena it's so comforting loh, Sof, to know that ada yang Maha Kuasa begitu mengasihi saya, turun ke dunia untuk menyelamatkan saya, untuk mengubah hidup saya. I found that, am I that special? I'm just like semakin saya menyadari tentang dosa-dosa saya, semakin saya merasa nggak berharga sih gitu. Tapi He's come to save me gitu. Dan itu for me satu hal yang I never felt love that way before. Tapi ilustrasinya tau nggak apa? Aku pakai ilustrasi clubbing untuk bikin aku bisa mengerti. Aku senang nih ilustrasi clubbing. Aku mau sih umur 29 tahun ninggalin segala-galanya full time sebagai pendeta. Because God's confirmation, yang punya surga, yang punya klub surga, mau mengundang aku untuk masuk surga. I'll put your name in my guest list, but you have to believe. Bukan karena aku anak orang kaya lagi antri, bukan karena aku punya hebatnya aku, bukan karena aku gagahnya aku, tapi dia bilang, hey, I want to invite you to my heavenly club. Iman, percaya, dan minta pengampunan. Wow. That moment, clubbing, ilustrasi clubbing itu membantu aku untuk kayak, I need to believe, aku harus percaya pada Yesus. Aku untuk pertama kalinya, I want to live for the audience of one. Aku pengen melakukan modeling untuk satu penonton yang agung. Si anak yang nggak bisa bahasa Inggris ini kuliah di Inggris.